Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penonton, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini dan kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kali ini kami kembali bersama narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA, dan kami akan sedikit membahas tentang hikmah perintah puasa, ya Prof ya. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita yang sudah berumur itu selalu bicara soal sehat ya Prof. Selalu. Dan ada salah satu hikmah COVID saya tengok. Iya. Tengok. Selalu kawan-kawan apakah nelpon, apakah WA, apakah ketika jumpa, sehat ya Pak, sehat ya Pak, gitu-gitu terus. Jadi saling mendoakan, nah, kita juga begitu. Ya. Jadi, karena mungkin mereka itu pernah tahu bahwa Prof itu terkena juga ya. Iya, Prof, ya. Ya, bisa jadi begitu. Dan bisa juga jadi sebenarnya COVID itu membawa hikmah, semakin merapatkan silaturahim kita. Bahwa kita tidak ingin kawan kita sakit, dan kawan kita juga begitu tidak ingin. Dan selalu setiap ketemu dengan kawan-kawan itu yang ditanya itu sehat ya, bukan yang lain ya, Prof ya. Dan yang hebat lagi bukan ditanya apa sehat Kak, begitu Pak sehat ya Pak. Itu nah itu doa. Itu doa. Jadi bukannya bagaimana Pak sehat, tidak begitu. Tidak begitu ya. Tidak begitu, berubah sehat sekarang. Ya, gitu. Sehat ya Pak. Berarti kan sekali doa di situ ya. Jadi ucapan itu masuk ke hati rasanya. Kita juga butuh sehat Pak. Ya sama-sama kita ya, kita sehat juga saling mendoakan. Itulah. Mudah-mudahan Prof ya, apalagi kita jelang Ramadan ini, memang perlu kita menjaga kesehatan Prof. Ya, amin. Baik, sudah penonton, kali ini saya akan melakukan dialog beberapa menit ke depan bersama beliau, dan ada satu ayatnya Prof dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita ya Prof. Tujuan akhirnya atau endingnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi mungkin Prof akan menjelaskan sisi lain daripada perintah ini. Maksudnya adalah hikmah daripada perintah berpuasa. Silakan Prof. Baik, ini momen yang tepat ini. Kita bicara tentang puasa. Dan yang paling penting kita bicarakan itu adalah apa hakikat dari perintah puasa itu sendiri ya. Hendaknya kita semakin lama kita berpuasa, janganlah kita jadikan puasa ini sekedar ibadah rutin, ritual tahunan, tanpa kita ambil, kita pelajari, kita renungkan sebenarnya apa hakikat puasa ini. Nah, itu. Jadi dari ayat Al-Baqarah 183 tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu, di ayat itu pertama-tama Allah menurunkan perintah wajib. Kutiba, diwajibkan. Nah, tapi kemudian Allah mengikuti ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah itu ya Allah yang paling tahu, tetapi Allah memberi informasi bahwa puasa Ramadan ini atau puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kamu umat Muhammad, tetapi umat dulu juga diwajibkan. Nah itu kan informasi. Jadi perintah diiringi dengan konfirmasi, informasi yang sebenarnya konfirmasi. Konfirmasi. Apa tujuannya? Untuk menguatkan, Muslim yang berpuasa, terutama kalangan orang-orang yang sudah mulai terpelajar, menguatkan bahwa bukan hanya kita yang diperintah, tapi umat dulu juga diperintah. Maka muncullah pemahaman berikut, kalau begitu puasa ini adalah perintah yang terus-menerus diturunkan Tuhan Allah kepada setiap umat, setiap umat. Pertanyaannya berikut, kenapa?
kok perintah puasa ini diwajibkan kepada setiap umat. Ya, itu dia. Nah, tentu ada jelas maksudnya. Kalau begitu ini ibadah yang sangat-sangat mendasar. Sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, lalu berikut la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Oh, kalau begitu puasa wajib, orang dulu juga wajib. Jadi jadilah puasa ini menjadi ibadah yang sepanjang manusia ada, tujuannya agar bertakwa. Kalau begitu, intinya adalah keselamatan hidup manusia itu ada pada ketakwaan. Ada pada ketakwaan. Nah, puasa ini hanyalah riyadhah saja. Riyadhah ruhiyah atau riyadhah jasmania atau jasadiyah juga, latihan untuk mengantarkan kepada ketakwaan itu. Nah, jadi ada perintah, ada informasi, ada konfirmasi, dan ada disebut tujuannya. Ya, hakikat puasa itu bertakwa. Lalu apa inti takwa? Sudah banyak kita bahas, dan pada umumnya kita sudah tahu. Takwa itu secara singkat diartikan adalah suatu komitmen kita untuk senantiasa taat kepada perintah dan taat menghentikan larangan. Pertanyaan berikut adalah, siapa orang yang taat kepada perintah? Siapa orang yang taat menghentikan larangan itu? Orang yang taat itu adalah orang yang merasa bahwa dirinya diawasi. Nah, kita berjalan di sekarang kalau di Panam ini misalnya, di Panam ini di simpang Tabek Gadang itu ada satu CCTV. Mungkin sudah banyak orang yang dapat surat dari polisian, surat cinta dari polisi. Saya pernah dapat itu. Dan ada foto. Saya merasa bahwa saya selalu pasang safety belt. Tapi anak saya rupanya yang membawa sekali itu. Tapi yang kena saya gitu kan. Jadi saya ingatkan, akibatnya setiap orang situ menjalan situ anak-anak sudah klik langsung kan. Nah, kepatuhan kepada aturan yang ada di jalan itu ternyata mula-mulanya didukung oleh satu kepercayaan, suatu perasaan bahwa kita sedang dikontrol. Lalu akibatnya tidak mau macam-macam. Nah, hakikatnya apa itu? Siapa yang mengontrol kita? Yang mengontrol kita tentu adalah Zat yang Maha mengontrol. La ya'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Kalau CCTV itu bisa rusak. Kalau kadang hari gelap bisa nggak dapat. Tapi ini adalah Zat yang Maha Kuasa yang tidak pernah lupa pasti ikut. Nah, itu artinya apa? Kalau begitu, hakikat takwa kalau begitu artinya adalah suasana di mana kita merasakan Allah selalu hadir bersama kita. Itulah inti takwa. Jadi inti takwa itu adalah suasana di mana Allah selalu ada bersama kita dan Allah selalu memperhatikan kita, gerak-gerik kita, sehingga gerak-gerik kita menjadi terkontrol. Nah, kontrol itulah makna puasa. Terus puasa itu, Prof, apakah dia sebagai alat atau sebagai tujuan? Puasa itu sebagai, saya katakan tadi, itu riyadhah. Latihan. Latihan. Tujuannya takwa. Tujuannya takwa. Jadi bagaimana ketika kita sudah merasakan Allah hadir bersama kita terus-menerus, oleh sebab itu ketika itulah kita berjalan sesuai real. Larangan kita hentikan, perintah kita lakukan. Luar biasa pengertian puasa itu. Nah, kalau sudah terkontrol, maka muncul motivasi. Apa motivasi? Motivasi menaati aturan. Yang kedua, motivasi untuk tidak berbuat yang mungkar. Kemudian motivasi untuk berbuat baik. Karena dia kontrol terus. Jadi inilah harusnya kita maknai. Nah, jadi kalau puasa secara harfiah itu imsak, artinya menahan. Bagi orang awam seperti katakan Imam Al-Ghazali, puasa orang awam itu makan minum dan masalah syahwat, itu aja. Tapi kalau sudah ke khawas, dia sudah menahan jiwa. Tapi khawasul khawas
tidak hanya menahan yang lain-lain, tetapi intinya bagi orang khawasul khawas adalah kontrol, kendali, mengendali. Nah, sedangkan yang baik saja makan, minum, hubungan suami istri itu halal, halal kan? Tapi disuruh kita mengontrol, artinya apa? Jangan, walaupun itu halal, jangan perturutkan, jangan perturutkan, tapi kontrol lah, kendalikanlah, pengendalian. Jadi sekalipun halal, sekalipun boleh, tapi perlu juga ada pengendalian supaya kita tidak berlebihan. Berlebihan dari sesuatu yang dibolehkan itu bisa berubah menjadi haram, jatuh kepada haram. Itu hakikat puasa bagi khawasul khawas, bagi orang yang khawas itu. Artinya bagi orang yang mulia Imam Ghazali, kalangan orang yang sudah insya Allah sudah bisa agak lebih mendalam pada yang lain. Itu hakikat puasa. Nah, kalau hakikat seperti ini diyakini, dipahami oleh para orang-orang yang katakanlah punya status sebagai pemimpin dari mulai yang paling kecil dari rumah tangga sampai pemimpin ke atas ke negara, itu akan sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna untuk itu. Yang paling menarik lagi adalah di saat kita diawasi, kita tidak mau melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Ketika ada kesempatan berbuat baik, kita tidak mau melewat. Yang kedua, kalau kesempatan untuk berbuat baik ada, lalu kita tidak lakukan pada saat itu, maka ciri orang takwa itu apa? Dia menyesali diri. Kenapa tidak saya lakukan? Itu dia. Kalau ada perasaan seperti itu di hati kita, kita misalnya akan perlu membantu seseorang susah. Di saat itu kita sebenarnya mampu membantunya, kita mampu, tapi tidak kita mampu, tidak kita tolong. Tapi setelah itu kita menyesal. Kalau masih ada penyesalan itu, alhamdulillah itu ada tanda-tanda orang kita baik. Yang berbahaya kalau nggak ada tidak ada sama sekali penyesalan. Itu hati. Saya terkesan tertarik. Itu ada video tahun 90-an di Afrika yang diambil oleh seorang kameramen dari mana, lupa apa, dari Inggris dari mana. Di tengah-tengah padang pasiran itu, kalau nggak ada salah di mana, di Uganda yang perang saudara itu, dia melihat seorang gadis kecil merangkak yang kelaparan, yang meringis. Dia berjalan menuju ke tempat posko PBB dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah itu. Ini si kameramen ini di foto, di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai. Mungkin si burung pemakan bangkai ini sudah mencium ada bau bangkai pada gadis kecil. Tapi waktu itu dia hanya foto saja. Setelah difotonya, dikirimnya foto itu, akhirnya dia dapat penghargaan dengan foto itu. Tapi tidak lama setelah itu dia mati. Kenapa sih mati? Rupanya dia ceritakan kepada keluarganya. Dia nggak tahu lagi, setelah dia pergi, foto itu sudah tersebar dan dia dapat penghargaan dari PBB. Rupanya dia tidak bahagia dengan penghargaan itu. Dia menyesali diri semenyesal-menyesалnya, akhirnya dia sakit. Kenapa tidak saya bantu waktu itu? Kenapa hanya saya foto saja? Tidak ada arti penghargaan itu. Nah, orang seperti ini orang baik sebenarnya. Yang kita takutkan adalah kita puasa, kita menahan lapar dan dahaga, tapi rasa empati kepada orang yang tidak punya tidak ada. Ada saat untuk membantu, tidak kita bantu. Lalu tidak membantu, lengah saja setelah itu. Nah, makanya dulu juga pernah kita diskusikan. Semua amal ibadah itu hendaknya membuahkan kepada kepedulian. Kepedulian mengantarkan kepada perasaan yang empati. Inilah hakikat puasa seharusnya bagi orang yang disebut dengan khawasul khawas itu. Itu saya kira jadi. Pak Prof, Imam Ghazali juga menyebut bahwa takwa itu kan terambil dari kata-kata ta, qaf, qaf sebenarnya. Kemudian waw dan ya. Ta itu katanya tawadu. Kemudian qa itu qanaah, kemudian waw itu wiqayah, kemudian ya itu yakin. Seperti apa narasinya, Prof? Ya, kalau tawadu itu orang puasa tadi mendatangkan sikap tawadu, rendah
hati. Kenapa rendah hati? Dia merasakan bahwa ketika dia berpuasa, dia merasakan tadi dekat dengan Allah kan, dekat dengan Allah. Saya ini tidak punya kekuasaan apapun. Kenapa saya harus membanggakan diri kepada orang lain? Itu menjadi tawadhu dia. Kemudian qanaah. Qanaah itu dirasakannya begini. Ketika dia punya ini, segala sesuatu, tapi ternyata yang dia butuhkan tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Di saat dia menikmati apa yang ada saja, rupanya itu lebih enak. Jadi ternyata tidak perlu dia, istilah orang kita di Jawa, ngoyo. Yo, tidak kejar-kejar ini, menjadi loba, menjadi tamak. Orang tamak itu, ketamakan itu seperti api yang membakar hutan. Kalau tidak dipadamkan, dia akan menghangus semuanya. Itu tamak. Dan tamak itu, seperti kata Nabi, orang tamak itu seperti seandainya dia dapat emas sebesar Uhud, maka dia akan tambah lagi. Dan tidak ada kenyang-kenyangnya. Ketamakan itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Jadi kemudian wiqayah, dia menjaga diri daripada hal. Kemudian yang terakhir, jadi itu apa tadi? Yakin dia bahwa ketakwaan, bahwa ketawaduan, bahwa qanaah itu adalah yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Rupanya bahagia itu bukan karena rumah mewah, bukan karena rumah besar, bukan karena rumah mobil cantik, bukan. Kebahagiaan itu adalah di saat kita merasa cukup. Cukuplah. Itu. Pak Prof, ada orang yang kaya gitu ya, tapi tidak dermawan. Kalau pamannya usahanya dapat keuntungan sebulan itu katakanlah 1 M keuntungannya, Prof. Itu paling tidak 2,5% dia bagi-bagi kepada orang yang berhak, ya kan? Apakah itu termasuk terjemahan daripada takwa itu, Prof? Dalam konteks mungkin ada qanaah itu ya. Kita untuk orang seperti itu, kita boleh iri. Kita boleh iri. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, tidak adalah kekurangan untuk orang yang berinfak. Infak, sedekah, apalagi kewajiban-kewajiban yang berbentuk membantu orang lain, ternyata itu tidak mengurangi. Secara matematik kurang. Secara matematik kurang. Tapi buktinya, ketika ditanya kepada orang yang dermawan itu sendiri, dia pun tidak tahu. Jadi makanya tadi orang yang merasa qanaah, dia cukup segini. Itu apa dia artinya? Datang orang mati. Makanya saya sering mengatakan begini, ketika kita diminta oleh orang, misalnya kayak Ustadz saya juga, jadi diminta, Pak Prof Ustadz kami butuh, kasihlah kami tausiah. Kalau kita sehat, kita bisa, kita tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Kenapa? Sebenarnya kalau kita tolak bukan orang itu yang rugi. Yang rugi kita sendiri. Kenapa? Itu kesempatan untuk kita berbuat baik. Kesempatan, kalau kita tolak yang rugi kita. Kita sendiri. Makanya dulu pernah kita katakan, ada orang membantu orang lain, yang minta terima kasih dia, bukan orang yang dibantunya itu. Kenapa dia minta terima kasih? Karena orang itu sudah mau memberinya kesempatan untuk berbuat baik. Itu kan dalam sekali. Orang itulah menurut saya yang dapat hidayah. Gitu. Jadi saya lihat ada kenalan lah ya Prof ya. Dia memang cukup kaya. Mobilnya saja entah berapa buah itu mobil mewah. Hebatnya lagi ketika ada orang sakit, itu dia pinjamkan mobil mewah itu dengan supirnya untuk mengantar orang sakit ini pulang kampung. Nah, nanti supir digaji, biaya makan dikasih. Kalau orang tanya, berani Bapak itu melepas mobil mewah seperti ini, nggak takut bahwa Bapak nanti akan dilarikan, dicuri segala macam itu? Ya kalau memang dia mau ngambil, ambil aja lah katanya itu. Jadi seperti itu jawabannya bagi mereka yang memang tidak lagi menganggap bahwa
kekayaan itu, harta itu sesuatu yang menjadi mutlak jadi miliknya, Ustaz. Jadi itulah yang kita katakan tadi, kita perlu iri pada orang seperti itu. Iya. Ya. Kadang saya menangis juga. Kapanlah saya bisa seperti itu? Ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau berusaha sudah cukup juga iya, ya, bro, berusaha, ya. iya. Tapi nggak bisa-bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi ayo kita buatlah semampu kita. Iya, betul. Nah, kita sambung tadi ayatnya. Iya. Ayat itu berikut begini, ayyaman ma'dudat. Iya. Ya. Puasa itu di hari-hari tertentu, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, tadi ada perintah, ada informasi konfirmasi, Iya. dan ada goal, tujuan, Iya. ya maqasid dari puasa itu. Kemudian dijelaskan lagi puasa itu beberapa hari yang tertentu. Dia bilang, tetapi apa? Di ujung tambah lagi, faman kana minkum maridan aw ala safar. Walaupun perintah itu tegas, Allah mengatakan, kalau memang tidak mampu, yang wajib itu boleh ditunda, diganti dengan hari yang lain, diganti dengan hari yang lain. Tapi sambungan ayat berikutnya apa? Diulang lagi, faman kana maridan aw ala. Apa ujungnya? Yuridullahu bikumul yusra. Agama ini walaupun ada perintah larangan, diturunkan Allah bukan menyulit untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi makanya ulama fuqaha membuat satu kaidah, al-masyaqqah tajlibut taysir. Artinya suatu kondisi sulit itu membuat kita menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan beragama itu jangan terlalu bersulit-sulit. Agama itu mudah saja, laksanakan apa yang semampu kita. Itu. Jadi lalu agama itu untuk apa? Untuk memudahkan. Kenapa agama itu memudahkan? Saya sudah katakan. Makanya agama itu kan untuk teratur. Teratur itu kan mudah. Teratur itu membuat kemudahan. Jangan kita mengartikan agama ini menjadi sempit, harus ditinggalkan segala macam. Akibatnya semakin tidak teratur. Inilah yang makna daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu. Jadi ada informasi, ada perintah, kemudian ada penjelasan berikut. Ingat, aku tidak ingin kalian sulit. Aku hanya ingin kalian mudah. Nah, supaya nggak sulit, ada aturan. Kenapa harus ada aturan? Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tetapi di sisi lain, mereka punya kepentingan sendiri. Ini orang yang hidup dalam satu komunitas, lalu punya kepentingan sendiri, akan terjadi kompetisi. Kompetisi itu setiap orang berkompetisi ingin menang. Untuk menang dia bisa melakukan apa saja, maka bisa menyakiti orang lain. Maka dalam hidup itu manusia perlu perlindungan terhadap diri dan hak-haknya. Perlindungan itulah agama itu. Jadi keliru sekali dikatakan, sangat keliru orang mengatakan untuk menjadi negara maju kita harus buang agama. Itu keliru sekali. Sangat boleh katakan sesat itu kata-kata itu. Justru negara yang memang betul-betul menerapkan Islam itu seperti Qatar misalnya Prof, itu mungkin termaju sekarang Prof Jadi paling tidak komitmen suatu negara itu tertuang dalam dalam alat-alat negara. Saya tengok di dolar Amerika misalnya, itu dolar itu buat in God we trust. Kepada Tuhan kita percaya, kita yakin. Itu di uang itu kan lambang kapital, kapital yang sesungguhnya. Tapi ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Saya pernah berdialog dengan seorang mahasiswa di Ho Chi Minh City di Vietnam. Malam-malam hari saya beli t-shirt. Lalu saya tanya, apa agamamu? Kan Vietnam kan negara komunis. Saya kaget. Dia bilang, saya tidak punya agama, tapi saya percaya dengan Tuhan satu. Dengan Tuhan. Dia bilang, I have no religion, but I believe in one God. Percaya juga. Kalau percaya kepada Tuhan, berarti dia merasa diawasi juga dengan Tuhan. Itu luar biasa. Dikembali kepada yang tadi, inilah di antara
pemahaman kita yang perlu kita gali terus menerus. Hakikat agama ini apa? Jangan kita ukur dengan akal pendek lalu dibuang agama. Sekarang kan terjadi kayak di Brazil itu. Di Brazil itu. Dibuat festival menyanjung-nyanjung setan. Ya. Pesta malah pesta seks bebas di tengah. Tiba petir. Tiba hujan lebat. Lalu banjir besar di gunung Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ketika mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dimurka Allah, langsung itu diberikan azab yang begitu dahsyat ya. Sudah berlebihan betul. Sudah berlebihan betul. Dan saya kita berdoa dan berharap janganlah terjadi itu di negeri kita. Janganlah terjadi di negeri kita. Karena lama-lama dia tidak percaya pada Tuhan. Nah, dengan kondisi itu masih tidak percaya dengan Tuhan. Percaya juga Kalau memang hati orang itu sudah ditutup oleh Allah, memang dia tidak akan pernah lagi takut kita. Makanya kita bertugas selalu, bolehlah kita nyinyir Jadi ada nyinyirisasi, mengingatkan terus-menerus. Jangan pernah berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah berhenti melarang kepada kemungkaran, walaupun caranya memang harus kita kemas dengan baik. Jangan pernah, sekarang sudah mau bebas, bebas-bebasnya. Baik Prof, mungkin terakhir ini Prof, ada himbauan untuk penonton kita sehubungan akan masuknya Ramadan tahun ini. Ya, jadi tentu kita himbau kepada para penonton kita. Yang pertama, ucapan dulu. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Dan mari kita sama-sama mendoakan. Sama mendoakan supaya beberapa hari ini kita sampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian dapat kita beribadah dalam kondisi sehat di bulan Ramadan. Dan kemudian lagi jangan berhenti berdoa dengan sekusuk-kusuknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk umat kita, bangsa dan negara kita, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan yang paling penting itu adalah dilindungi dari keinginan untuk berbuat mungkar. Itu yang perlu sekali. Supaya kita lindungi Allah, jangan sampai muncul keinginan untuk berbuat yang tidak baik di negara dan umat kita ini. Kira gitu. Terima kasih Prof Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dan sebagai tambahan wawasan keilmuan mungkin bagi penonton kita. Amin. Dan terutama juga wawasan keselamatan mereka. Amin. Penonton, demikian sedikit dialog saya dengan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA yang membahas tentang hikmah perintah puasa di bulan Ramadan yang hanya tinggal menunggu hari kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.